Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama aku di channel Cerita Momo. Sahabatku, pernah nggak sih kalian membayangkan orang yang paling kalian percaya, justru adalah orang yang memegang pisau paling tajam di belakang punggung kalian? Hari ini, Momo akan membawakan kisah yang benar-benar menguras emosi. Bayangkan, 2 tahun lamanya Evina merawat suaminya, Rio, yang hilang ingatan pasca kecelakaan. Tapi, sebuah bisikan dari dokter saraf di rumah sakit mengubah segalanya. Ternyata, hilangnya ingatan itu bukan karena takdir, melainkan sebuah rencana jahat yang disusun rapi oleh adik kandungnya sendiri, Sena. Duh, merinding banget kan? Kira-kira apa alasan Sena tega melakukan itu pada kakak kandungnya sendiri? Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini agar terus semangat memberikan kisah-kisah terbaik buat kalian. Jangan lupa tekan tombol like-nya dulu, lalu subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan seperti biasa, Momo pengen sapa-sapa kalian dulu nih di kolom komentar. Yuk, absen dulu, tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo tunggu ya. Oke, kalau sudah siap mental dan siap tisu, mari kita masuk ke kisahnya. Ini dia, ingatan yang terpasung. Sudah 2 tahun lamanya rumah tangga Evina terasa begitu sunyi, meskipun suaminya, Rio, selalu ada di sisinya secara fisik. Kecelakaan tragis 2 tahun lalu telah merenggut segalanya dari Rio. Ingatannya, tawa renyahnya, dan sorot mata hangat yang dulu selalu menenangkan Evina. Kini, Rio hanyalah sosok pria pendiam yang lebih mirip cangkang kosong. Ia tidak mengenali siapapun, bahkan Evina, wanita yang telah dinikahinya selama 5 tahun. Namun, Evina tidak pernah menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menemani Rio hingga ingatannya kembali. Betapapun lelahnya ia menghadapi tatapan asing dari suaminya sendiri setiap pagi. Hari itu, Evina memutuskan untuk membawa Rio ke dokter spesialis saraf yang baru, Dr. Hadi. Dokter ini direkomendasikan oleh seorang teman karena reputasinya yang bagus dalam menangani kasus trauma kepala berat. Seperti biasa, Sena, adik kandung Rio, bersikeras untuk ikut. Sejak kecelakaan itu, Sena memang menjadi sosok adik yang sangat berbakti. Ia yang mengurus segala keperluan Rio, mulai dari jadwal minum obat hingga terapi fisik. Bahkan seringkali, Sena terlihat lebih protektif daripada Evina sendiri. "Biar aku saja yang papah Mas Rio, Mbak Evina," ujar Sena dengan sigap saat mereka turun dari mobil di depan klinik. "Mbak bawa tas obatnya saja. Mas Rio ini badannya berat, nanti Mbak capek." Evina hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Terima kasih ya, Sena. Kamu memang adik yang baik. Kalau tidak ada kamu, Mbak mungkin sudah kewalahan mengurus Mas Rio sendirian selama ini." Sena membalas senyuman itu dengan wajah tulus yang selalu ia tampilkan. "Ah, Mbak bicara apa sih? Mas Rio kan kakak kandungku satu-satunya. Sudah kewajibanku menjaganya." Di ruang praktik Dr. Hadi, suasana terasa sedikit berbeda. Dr. Hadi, pria parubaya dengan kacamata tebal itu, memeriksa Rio dengan sangat teliti. Ia menyinari mata Rio dengan senter medis, memeriksa refleks lututnya, dan menanyakan banyak hal tentang riwayat pengobatan Rio selama 2 tahun terakhir. Sena, yang duduk di samping Rio, dengan lancar menjawab setiap pertanyaan dokter, seolah-olah ia hafal di luar kepala setiap detail perkembangan kakaknya. Namun, Evina menangkap gelagat aneh dari Dr. Hadi. Beberapa kali dokter itu melirik ke arah Sena dengan tatapan yang sulit diartikan, seperti campuran antara curiga dan waspada. Tapi Evina menepis pikiran itu, mengira mungkin Dr. Hadi hanya kagum melihat dedikasi seorang adik kepada kakaknya. "Obat apa saja yang rutin dikonsumsi Pak Rio setiap malam?" tanya Dr. Hadi sambil memegang pulpen di atas kertas resep. "Hanya vitamin saraf dan suplemen otak yang diresepkan dokter sebelumnya, Dok." "Namanya Neurozet," jawab Sena cepat. "Saya yang selalu memastikan Mas Rio meminumnya tepat waktu sebelum tidur." Dr. Hadi terdiam sejenak, tangannya berhenti bergerak. "Neurozet ya? Baik." Ia kemudian kembali memeriksa berkas rekam medis yang dibawa Evina. Tiba-tiba, Sena berdiri. "Aduh, maaf Dok, Mbak Evina. Perutku mules banget nih, gara-gara sambal tadi siang kayaknya. Aku izin ke toilet sebentar ya." "Silakan,"
Jawab Dokter Hadi singkat tanpa menoleh. Mbak, tolong jagain Mas Rio sebentar ya, pesan Sena sebelum bergegas keluar ruangan. Begitu pintu tertutup dan langkah kaki Sena terdengar menjauh, atmosfer di ruangan itu berubah drastis dalam hitungan detik. Dokter Hadi yang tadinya tampak tenang, tiba-tiba meletakkan pulpennya dengan kasar. Ia berdiri dari kursinya, berjalan cepat ke arah pintu untuk memastikan pintu benar-benar tertutup rapat. Lalu berbalik menatap Evina dengan wajah pucat dan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Evina terkejut melihat perubahan sikap dokter itu. Dokter? Ada apa? Apa kondisi suami saya memburuk? Tanyanya panik. Dokter Hadi tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru mendekatkan wajahnya ke arah Evina, setengah berbisik dengan nada mendesak yang membuat bulu kuduk Evina meremang. Bu Evina, tolong dengarkan saya baik-baik. Jangan bereaksi berlebihan, jangan teriak, dan tetap tenang, bisik Dokter Hadi dengan suara bergetar. Matanya liar menatap ke arah pintu, takut Sena tiba-tiba kembali. Maksud dokter apa? Saya tidak mengerti. Evina mulai merasa takut. Jantungnya berdegup kencang. Suami ibu, dia tidak seharusnya seperti ini. Dokter Hadi menunjuk Rio yang masih duduk diam dengan pandangan kosong. Saya sudah membaca komposisi obat yang ada di darah suami ibu dari hasil lab kilat yang saya minta di awal tadi. Itu bukan vitamin. Bukan vitamin? Evina bingung. Tapi Sena bilang. Lupakan apa yang adik ipar ibu bilang. Potong Dokter Hadi tegas namun tetap berbisik. Hubungi polisi segera. Sekarang juga kalau bisa. Adik iparmu. Kalimat Dokter Hadi menggantung di udara. Suara gagang pintu yang diputar terdengar nyaring memecah ketegangan. Klek. Pintu terbuka. Sena muncul kembali dengan wajah segar dan senyum lebar yang khas. Lega rasanya, ujarnya santai sambil melangkah masuk. Namun, langkahnya terhenti sejenak saat melihat posisi berdiri Dokter Hadi yang begitu dekat dengan Evina. Mata Sena menyipit, tatapannya menajam dalam sepersekian detik sebelum kembali normal. Dokter bilang apa tadi? Mbak, kok kelihatannya serius sekali? Jantung Evina serasa berhenti berdetak. Ia menatap Dokter Hadi, berharap dokter itu melanjutkan kalimatnya. Namun, Dokter Hadi dengan cepat memundurkan langkahnya, kembali ke kursinya dan memasang wajah datar seolah tidak terjadi apa-apa. Tangan dokter itu terlihat gemetar saat mengambil kertas resep. Ah, tidak ada apa-apa, jawab Dokter Hadi dengan suara yang dipaksakan tenang. Saya hanya sedang menjelaskan kepada Bu Evina bahwa dosis vitamin Pak Rio perlu sedikit disesuaikan. Itu saja. Sena menatap Dokter Hadi lekat-lekat, lalu beralih menatap Evina. Senyum di bibirnya masih ada, tapi bagi Evina, senyum itu kini terasa dingin dan mencekam. Oh, begitu ya, Dok? Syukurlah kalau cuma masalah dosis. Saya kira ada kabar buruk. Sena berjalan mendekati Rio, merangkul bahu kakaknya dengan protektif. Ayo Mas Rio, kita pulang. Dokter sudah selesai. Evina masih terpaku di tempatnya. Kalimat Dokter Hadi yang terpotong terus terngiang-ngiang di kepalanya seperti rekaman rusak. Hubungi polisi segera. Adik iparmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang disembunyikan Sena selama 2 tahun ini? Dan yang lebih mengerikan, apa yang sebenarnya diminumkan Sena kepada Rio setiap malam? Mbak Evina? Ayo, panggil Sena, membuyarkan lamunan Evina. Evina tersentak, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kegugupannya. Ia mengambil tas tangannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Iya, Sena. Ayo. Sebelum keluar, Evina sempat menoleh sekilas ke arah Dokter Hadi. Dokter itu menatapnya dengan pandangan memohon dan ketakutan, seolah memberi isyarat, lakukan apa yang kukatakan, sebelum terlambat. Di dalam mobil perjalanan pulang, keheningan terasa mencekik. Rio tertidur di kursi belakang. Sena menyetir sambil bersenandung pelan mengikuti lagu di radio. Evina duduk di samping Sena, memandang jalanan yang lewat di jendela, namun pikirannya berkecamuk hebat. Ia melirik Sena dari sudut matanya. Sosok adik ipar yang selama ini ia anggap malaikat penolong, tiba-tiba terlihat seperti orang asing yang mengerikan. Bisikan dokter itu telah menanamkan benih kecurigaan yang tak bisa lagi dicabut. Evina sadar, mulai detik ini, hidupnya dan Rio sedang berada dalam bahaya besar. Sesampainya di rumah,
ketegangan di dada Evina belum juga mereda. Rumah besar peninggalan mertuanya itu terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Sena langsung menuntun Rio ke kamar untuk beristirahat, sementara Evina berdiri terpaku di ruang tengah. Matanya menatap nanar ke arah lemari obat di sudut ruangan yang selalu terkunci rapat. Kunci lemari itu hanya dipegang oleh Sena. Selama ini, Evina tidak pernah mempermasalahkannya karena ia pikir itu adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab Sena agar Rio tidak salah minum obat. Tapi malam ini, lemari kaca itu terlihat bukan seperti tempat penyimpan obat, melainkan peti rahasia yang menyembunyikan kebusukan. Malam semakin larut. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 9, waktu rutin bagi Rio untuk meminum vitamin otaknya. Evina duduk di sofa ruang keluarga, berpura-pura sibuk melipat pakaian, padahal seluruh indera di tubuhnya waspada mengawasi gerak-gerik Sena. Ia melihat adik iparnya itu keluar dari dapur, membawa nampan berisi segelas air hangat. Sena kemudian merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah toples kecil tanpa label, bukan mengambil dari lemari obat seperti prosedur biasanya. Jantung Evina berdesir hebat. Kenapa obat itu dibawa-bawa di saku celana? Kenapa tidak ditaruh di tempat semestinya? Waktunya minum vitamin, Mas Rio. Suara Sena terdengar lembut, tapi di telinga Evina kini nada itu terdengar seperti lonceng kematian. Evina sadar ia harus bertindak. Ia butuh sampel obat itu untuk membuktikan ucapan Dr. Hadi. 1 butir saja sudah cukup. Otaknya berputar cepat mencari cara tanpa menimbulkan kecurigaan Sena yang memiliki insting tajam. Saat Sena meletakkan toples kecil berisi kapsul berwarna merah jambu itu di atas meja makan dan berbalik badan hendak mengambil tisu di laci bufet, Evina melihat celah sempit. Dengan gerakan secepat kilat yang didorong oleh adrenalin, Evina menyambar toples itu. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya, mengambil 1 kapsul merah jambu, dan menyembunyikannya ke dalam genggaman tangannya yang berkeringat. Ia meletakkan kembali toples itu tepat di posisi semula, hanya sepersekian detik sebelum Sena berbalik badan. "Loh, Mbak Evina kok belum tidur?" "Mukanya pucat begitu," tanya Sena tiba-tiba. Matanya menatap tajam ke arah tangan Evina yang terkepal di samping tubuh. Evina tersentak, nyaris menjatuhkan kapsul curian itu. Ia memaksakan sebuah senyuman kaku. Enggak, Sena. Mbak cuma agak pusing sedikit. Mungkin masuk angin. Sebentar lagi Mbak tidur kok. Elaknya sambil pura-pura memijat pelipis dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menyembunyikan kapsul itu ke dalam saku daster. Sena menatapnya selidik selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, lalu mengangkat bahu acuh tak acuh. Ia kembali fokus pada Rio, mengeluarkan 1 kapsul, dan meminumkannya kepada kakaknya itu. Evina menahan napas, hatinya menjerit ingin menepis tangan Sena. Ia menyaksikan suaminya dengan patuh menelan benda yang kini dicurigainya sebagai racun itu. Dalam hati Evina berjanji, "Ini terakhir kalinya kamu minum racun itu, Mas. Aku janji." Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika Evina sudah memanaskan mesin mobil. Ia beralasan kepada Sena hendak pergi ke pasar induk di kota sebelah untuk mencari bumbu dapur pesanan mendiang ibu mertua yang sulit didapat di pasar dekat rumah. Sena sempat menawarkan diri untuk mengantar, tapi Evina menolak dengan alasan ingin sekalian berjalan-jalan melepas penat. Dengan tatapan curiga yang samar, Sena akhirnya mengizinkan, namun Evina bisa merasakan tatapan adik iparnya itu terus menusuk punggungnya hingga mobil keluar dari gerbang. Evina memacu mobilnya jauh keluar kota, sengaja menghindari apotek-apotek besar yang mungkin memiliki koneksi dengan keluarga mereka atau rumah sakit tempat Rio dulu dirawat. Ia berhenti di sebuah apotek tua di pinggiran kota yang tampak sepi namun dijaga oleh seorang apoteker pria parubaya yang terlihat sangat berpengalaman. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Evina mengeluarkan kapsul merah jambu yang semalam ia bungkus rapat dengan tisu. Ia meletakkannya di atas etalase kaca di hadapan apoteker tersebut. "Pak, tolong bantu saya." Suara Evina terdengar parau, menahan tangis. "Bisa Bapak cek, ini obat apa sebenarnya?" "Adik ipar saya bilang ini vitamin otak mahal untuk suami saya yang hilang ingatan pasca kecelakaan. Tapi saya punya firasat buruk." Apoteker itu membetulkan letak kacamatanya yang melorot, lalu mengambil kapsul tersebut. Ia mengamatinya di bawah lampu terang, membuka cangkang kapsulnya sedikit untuk melihat tekstur serbuk di dalamnya, mencium aromanya, dan memeriksa kode kecil yang tercetak samar di badan kapsul.
Wajah bapak itu seketika berubah serius. Dahi keriputnya berkerut dalam. Ia menatap Evina dengan pandangan prihatin bercampur kaget. Ibu yakin adik ipar ibu bilang ini vitamin? Tanya apoteker itu dengan nada rendah dan berat. Iya, Pak. Katanya Neurozet, suplemen impor untuk memperbaiki sel saraf yang rusak. Jawab Evina penuh harap, berharap kecurigaannya salah dan ia hanya istri yang paranoid. Apoteker itu menggelengkan kepala perlahan namun tegas. Bu, maaf saya harus mengatakan ini. Ini bukan vitamin. Sama sekali bukan. Ini adalah obat golongan antipsikotik dosis tinggi. Zat aktif di dalamnya sangat kuat, biasanya hanya diresepkan oleh dokter jiwa untuk menenangkan pasien gangguan jiwa berat yang agresif, mengamuk, atau memiliki kecenderungan melukai diri sendiri. Dunia Evina serasa runtuh seketika. Kakinya lemas, hingga ia harus mencengkeram pinggiran etalase kaca, agar tidak ambruk ke lantai. Napasnya tercekat. Maksud Bapak obat penenang orang gila? Lebih dari sekadar penenang, Bu, lanjut apoteker itu menjelaskan fakta yang menyakitkan. Obat ini bekerja dengan cara menekan aktivitas sistem saraf pusat secara paksa. Efek samping utamanya adalah rasa kantuk yang luar biasa, linglung, gerakan tubuh yang melambat, dan penurunan fungsi kognitif atau kemampuan berpikir. Jika obat ini diberikan kepada orang yang otaknya sedang masa pemulihan trauma fisik, ingatan orang itu tidak akan pernah bisa kembali. Justru sebaliknya, otaknya akan terus ditidurkan. Dia akan menjadi seperti robot yang menurut saja, tanpa emosi, tanpa memori. Air mata Evina menetes deras membasahi pipinya. Bayangan wajah Rio yang selama 2 tahun ini selalu tampak kosong, tatapan matanya yang hampa, dan betapa seringnya Rio tertidur seharian seperti mayat hidup, semuanya kini masuk akal. Bukan karena kecelakaan itu Rio tidak sembuh-sembuh. Bukan karena takdir Tuhan ingatan Rio tidak kembali. Tapi karena Sena, adik kandung yang selalu dipuji-puji tetangga sebagai adik berbakti itu, sengaja meracuni kakaknya sendiri setiap hari. Sena sengaja membuat kakaknya tetap cacat mental. Apa bahayanya kalau obat ini dihentikan mendadak? Pak, tanya Evina di sela isak tangisnya. Akan ada efek putus obat, Bu. Pusing hebat, mual, mungkin halusinasi sebentar, tapi itu tanda otaknya mulai bangun lagi dari tidur panjangnya. Saran saya, Ibu harus hati-hati. Pemakaian jangka panjang obat ini tanpa indikasi medis bisa merusak ginjal dan hati secara permanen, saran apoteker itu dengan wajah cemas. Evina menyeka air matanya kasar. Rasa sedih yang tadi meluap kini berubah menjadi amarah yang membara di dada. Selama ini ia tidur di rumah yang sama dengan musuh dalam selimut. Sena bukan merawat Rio, Sena sedang menyandera Rio dalam tubuhnya sendiri. Kemarahan Evina memuncak membayangkan senyum manis Sena saat menyodorkan racun itu pada Rio. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ucap Evina dingin namun penuh tekad. Ia mengambil sisa serbuk kapsul itu dan menyimpannya kembali sebagai barang bukti. Di dalam mobil, Evina memukul setir sekuat tenaga, meluapkan emosinya yang tertahan. Biadab kamu, Sena. Tega-teganya kamu hancurkan hidup kakakmu sendiri, teriaknya pada kesunyian kabin mobil. Namun, Evina sadar ia tidak boleh gegabah. Sena licik, manipulatif, dan pandai bersandiwara. Jika Evina pulang dan langsung melabraknya tanpa strategi, Sena pasti punya 1000 alasan untuk mengelak, atau lebih buruk lagi, Sena bisa nekat menyakiti Rio secara fisik. Evina menyalakan mesin mobil dengan tatapan mata yang berbeda. Ia tidak akan pulang sebagai istri yang bodoh, lugu, dan penurut lagi. Ia akan pulang sebagai pelindung suaminya. Perang dingin di rumah peninggalan mertuanya itu baru saja dimulai, dan Evina bersumpah di atas nama cintanya pada Rio, ia yang akan memenangkannya. Kebenaran harus terungkap, dan ingatan Rio harus kembali, apapun risikonya. Malam itu, meja makan terasa seperti medan perang tak kasat mata bagi Evina. Ia duduk berhadapan dengan Sena, menyaksikan adik iparnya itu menyendokkan nasi ke piring Rio dengan telaten. Pemandangan yang dulu selalu membuat hati Evina tersentuh, kini justru membuat perutnya mual. Setiap senyuman yang Sena lemparkan, setiap kalimat lembut yang keluar dari mulutnya untuk Rio, di mata Evina kini hanyalah topeng tebal yang menutupi wajah iblis. Evina harus mengerahkan seluruh kemampuan bersandiwaranya untuk tetap terlihat tenang, menyembunyikan badai amarah yang siap meledak kapan saja.
Mas Rio makannya banyak malam ini, Mbak. Sepertinya vitamin barunya cocok, komentar Senariang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Evina mencengkeram garpunya erat-erat di bawah meja. Syukurlah kalau begitu, Sena. Kamu memang paling tahu apa yang terbaik buat Mas Rio. Jawab Evina datar, berusaha agar suaranya tidak bergetar karena emosi. Ia menatap Rio yang hanya mengunyah pelan, tatapannya kosong menatap dinding, persis seperti boneka yang digerakkan tali. Tunggu sebentar lagi, Mas. Aku akan membebaskanmu, batin Evina perih. Setelah makan malam usai dan Rio sudah tertidur pulas. Tentu saja karena efek obat laknat itu, Evina tidak ikut tidur. Ia menunggu hingga lampu kamar Sena padam dan suasana rumah benar-benar hening. Dengan langkah mengendap-endap, Evina menuju gudang kecil di bawah tangga. Ia ingat masih menyimpan satu kotak kardus berisi berkas-berkas selama peninggalan masa-masa awal pasca kecelakaan 2 tahun lalu. Berkas yang selama ini enggan ia buka karena terlalu menyakitkan untuk diingat. Di bawah sorot lampu senter ponsel yang temaram, tangan Evina sibuk memilah tumpukan kertas berdebu. Ia mencari satu dokumen spesifik, salinan laporan polisi mengenai kecelakaan tunggal Rio. Setelah 5 menit mencari, ia menemukannya. Kertas itu sudah agak menguning, tapi tulisan tintanya masih terbaca jelas. Evina membaca ulang kronologi kejadian versi polisi tersebut. Waktu kejadian, pukul 2 dini hari. Lokasi, Jalan Tol Lingkar Luar KM 45. Jenis kecelakaan, tunggal. Penyebab, pengemudi diduga mengantuk, mikroslep, sehingga kehilangan kendali dan menabrak pembatas beton. Korban ditemukan tidak sadarkan diri di kursi pengemudi. Dahi Evina berkerut. Matanya beralih ke bagian keterangan saksi. Di sana tertulis nihil. Tidak ada saksi mata saat kejadian berlangsung sampai petugas patroli jalan raya menemukannya. Ingatan Evina melayang mundur ke malam jahanam itu. 2 tahun lalu, Rio dan Sena pamit pergi ke acara reuni teman SMA mereka. Mereka berangkat dengan 2 mobil terpisah karena Sena beralasan hendak menjemput pacarnya. Yang belakangan Evina tahu itu bohong karena Sena tidak punya pacar saat itu. Evina ingat betul, sekitar pukul 3 pagi, bel rumah berbunyi gila-gilaan. Sena berdiri di depan pintu dengan wajah panik yang dibuat-buat, berteriak bahwa Rio kecelakaan. Tapi ada satu detail yang saat itu luput dari perhatian Evina, karena ia terlalu syok. Namun kini detail itu menghantamnya dengan keras. Malam itu, Sena pulang dengan kemeja putih yang bersih. Evina memejamkan matanya, memutar ulang memori itu. Jika Sena berada di mobil belakang Rio seperti pengakuannya dulu, dan jika Sena turun membantu Rio yang terjepit di mobil yang ringsek berasap, bukankah seharusnya baju Sena kotor? Bukankah seharusnya ada noda oli, debu jalanan, atau bahkan cipratan darah Rio di baju Sena? Tapi malam itu, penampilan Sena licin dan rapi, hanya rambutnya saja yang sedikit berantakan. Tidak ada noda sedikit pun di kemeja putih mahalnya. Dia bohong, desis Evina dalam kegelapan gudang. Dia tidak menolong Mas Rio. Atau lebih parah lagi, dia hanya menonton. Kecurigaan ini terlalu besar untuk dipendam sendiri. Evina butuh bantuan profesional. Ia teringat pada satu nama, Pak Arman. Beliau adalah pensiunan polisi yang kini bekerja sebagai investigator swasta, sekaligus teman lama mendiang ayah Evina. Pak Arman adalah orang yang teliti dan bisa dipercaya. Keesokan paginya, setelah memastikan Sena sibuk dengan tukang kebun di halaman belakang, Evina menyelinap ke teras samping dan menghubungi nomor Pak Arman. "Halo, Om Arman? Ini Evina, putrinya Pak Darmawan," sapa Evina dengan suara berbisik namun mendesak. "Oh, Evina. Apa kabar? Nak? Sudah lama sekali tidak dengar suaramu. Ada apa tumben menelepon Om pagi-pagi?" Suara berat dan ramah Pak Arman terdengar di ujung telepon. "Om, saya butuh bantuan Om. Ini soal kecelakaan Mas Rio 2 tahun lalu." Evina langsung ke inti masalah, tak mau membuang waktu. "Ada hal yang tidak beres, Om. Saya baru sadar ada kejanggalan dalam laporan polisi dan cerita adik ipar saya." Hening sejenak di seberang sana. Nada suara Pak Arman berubah serius. "Kejanggalan bagaimana maksudmu, Evina? Kasus itu kan sudah ditutup sebagai kecelakaan tunggal." "Saya curiga itu bukan kecelakaan tunggal biasa, Om.
Dan saya punya bukti kalau selama ini Mas Rio dicekoki obat penenang dosis tinggi biar ingatannya nggak balik. Saya takut, Om. Tolong saya. Suara Evina mulai pecah menahan tangis. Tenang, Evina. Tarik napas, Pak Arman menenangkan. Kalau memang ada unsur pidana atau manipulasi, kita harus bergerak hati-hati. Jangan sampai adik iparmu curiga. Kita harus bertemu, tapi jangan di rumahmu. Bisa kamu keluar siang ini? Bisa, Om. Saya akan alasan mau belanja bulanan. Siang harinya, di sebuah kedai kopi tertutup yang jauh dari jangkauan pergaulan Sena, Evina bertemu Pak Arman. Ia menyerahkan bukti serbuk kapsul dari apotek dan menceritakan soal baju bersih Sena di malam kejadian. Wajah tua Pak Arman yang penuh guratan pengalaman tampak semakin keras setiap kali Evina menyelesaikan kalimatnya. Instingmu tajam, Nak. Soal obat ini saja sudah bisa jadi bukti kekerasan dalam rumah tangga dan percobaan pembunuhan secara perlahan, ujar Pak Arman sambil mengamati foto kapsul yang ditunjukkan Evina. Tapi soal kecelakaan itu, kita butuh bukti fisik yang lebih kuat daripada sekadar ingatanmu tentang baju bersih. Mobilnya, Om, kata Evina cepat. Bangkai mobil Mas Rio. Polisi bilang mobil itu hancur total. Apa mungkin masih ada? Pak Arman mengangguk pelan sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Biasanya bangkai kendaraan kecelakaan berat akan disimpan di tempat penampungan barang bukti selama beberapa tahun kalau tidak diambil keluarga, atau sudah dilelang ke tempat besi tua. Tapi karena kasusnya dianggap selesai cepat, kemungkinan besar sudah dipindahkan. Bisa Om bantu cari? Tanya Evina penuh harap. Om masih punya beberapa kenalan di lantas. Om akan coba lacak keberadaan mobil itu. Kalau mobil itu masih ada, itu adalah saksi bisu yang paling jujur. Janji Pak Arman. Tatapannya menajam. Satu hal lagi, Evina. Kalau benar adik iparmu terlibat dalam kecelakaan itu, berarti posisinya saat itu bukan sebagai penolong. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di jalan tol itu. Kamu harus siap mental menghadapi kemungkinan terburuk tentang kejadian malam itu. Saya siap, Om. Asalkan Mas Rio bisa kembali, saya siap menghadapi apa saja. Jawab Evina mantap. Pertemuan itu memberi sedikit angin segar bagi Evina. Ia tidak lagi berjuang sendirian. Namun, saat perjalanan pulang, ponselnya berdering. Nama, Sena, muncul di layar. Jantung Evina berdegup kencang. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo, Sena? Mbak Evina di mana? Kok lama sekali belanjanya? Suara Sena terdengar datar, namun ada nada interogasi yang kental di sana. Mas Rio dari tadi gelisah terus. Nyariin Mbak? Atau Mbak lagi ketemu orang lain? Pertanyaan terakhir itu membuat darah Evina berdesir dingin. Apakah Sena tahu? Apakah Sena membuntutinya? Evina melirik kaca spion, paranoid, mencari mobil yang mungkin mengikutinya. Jalanan di belakangnya tampak normal, tapi perasaan diawasi itu kini melekat erat di tengkuknya. Sena bukan lawan yang bisa diremehkan. Evina sadar, ia harus lebih licin daripada ular jika ingin menangkap basah adiknya sendiri. Ah, kamu ini bicara apa sih, Sena? Tadi antrean kasir panjang sekali. Ini Mbak sudah jalan pulang, jawab Evina berusaha terdengar kesal secara natural. Bilang Mas Rio, istrinya sebentar lagi sampai. Jangan lupa siapkan vitamin, sorenya, ya. Evina menekankan kata vitamin dengan nada sinis yang ia samarkan sebagai candaan, sebuah tantangan halus yang mungkin tidak disadari Sena, namun memuaskan batin Evina. Perburuan bukti baru saja dimulai. Keesokan harinya, atmosfer di rumah terasa semakin menyesakkan. Sena seperti bayangan yang menempel di setiap sudut. Matanya selalu mengawasi gerak-gerik Evina dengan kewaspadaan seekor predator. Namun, Evina tahu ia harus menemui Dokter Hadi hari ini. Informasi dari apoteker kemarin memang mengejutkan. Tapi ia butuh konfirmasi medis yang valid dari dokter yang menangani Rio secara langsung agar bukti itu tidak terbantahkan. Strategi Evina harus rapi. Saat sarapan, ia berpura-pura menerima telepon dari teman lamanya. Dengan akting yang meyakinkan, Evina memasang wajah cemas dan berkata bahwa temannya baru saja mengalami kecelakaan ringan dan dirawat di rumah sakit. Tentu saja bukan rumah sakit tempat Dokter Hadi bekerja. Aku harus menjenguk Rini sebentar, Sena.
Kasihan dia tidak ada keluarga di sini, ujar Evina sambil membereskan piring. Sena yang sedang menyuapi Rio berhenti sejenak, sendok menggantung di udara. Matanya menyipit menatap Evina. Kenapa mendadak sekali? Mbak, apa perlu aku antar? Mas Rio bisa ikut sekalian jalan-jalan. Jantung Evina berdegup kencang. Jika Sena ikut, tamatlah riwayatnya. Jangan, Sena. Mas Rio baru saja minum obat pagi, kan? Dia butuh istirahat. Lagi pula rumah sakit tempat Rini dirawat itu penuh virus. Aku nggak mau Mas Rio tertular penyakit. Kamu jaga Mas Rio di rumah saja, ya? Aku janji tidak akan lama. Sena terdiam beberapa detik, menimbang-nimbang alasan itu. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, meski sorot matanya masih menyeratkan ketidakpercayaan. Baiklah. Tapi hati-hati ya, Mbak. Jangan mampir ke tempat lain. Kalimat terakhir itu terdengar lebih seperti peringatan daripada perhatian. Evina segera bergegas pergi sebelum Sena berubah pikiran. Tempat pertemuan yang disepakati dengan Dr. Hadi bukanlah di ruang praktik, melainkan di sebuah taman kota yang cukup sepi, jauh dari keramaian pusat kota. Evina duduk di bangku taman dengan kacamata hitam dan masker, menyamarkan identitasnya. Tak lama kemudian, sosok pria parubaya dengan topi baseball dan jaket tebal duduk di ujung bangku yang sama. Itu Dr. Hadi. Ia tampak gelisah, terus-menerus menoleh ke kiri dan kanan. Terima kasih sudah mau datang, Dok, bisik Evina tanpa menoleh. Kita harus cepat, Bu Evina. Suara Dr. Hadi terdengar serak dan tertekan. Tangannya yang gemetar mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik jaketnya dan meletakkannya di antara mereka. Ini salinan hasil tes darah lengkap Pak Rio yang saya ambil diam-diam kemarin. Saya tidak memasukkannya ke rekam medis resmi rumah sakit karena sistem itu bisa diakses oleh siapa saja, termasuk adik ipar ibu jika dia meminta. Evina mengambil amplop itu dengan tangan dingin. Apa isinya, Dok? Buka dan baca bagian toksikologi, perintah Dr. Hadi. Evina membuka lembaran kertas itu. Di sana tertera deretan angka dan istilah medis yang tidak ia pahami. Namun ada beberapa baris yang ditandai dengan stabilo merah mencolok. Kadar klorpromazine dan halopridol di dalam darah suami ibu mencapai tingkat toksik. Jelas Dr. Hadi dengan nada geram yang tertahan. Dosis sebesar itu biasanya hanya digunakan untuk melumpuhkan pasien rumah sakit jiwa yang mengamuk hebat agar mereka pingsan atau tidak bisa bergerak. Ini bukan pengobatan, Bu. Ini pembunuhan karakter secara kimiawi. Evina membekap mulutnya sendiri, menahan isak tangis yang hendak meledak. Ya Tuhan, Rio. Adik ipar ibu dia sangat berbahaya, lanjut Dr. Hadi, suaranya kini bergetar ketakutan. Saya awalnya ragu untuk bicara karena 2 tahun lalu, saat saya masih menjadi residen di rumah sakit lain, saya pernah berurusan dengan keluarga pasien yang pengacaranya sangat kejam. Dan pengacara itu, ternyata adalah kenalan dekat adik ipar ibu. Sena pernah mengancam akan menghancurkan karir saya dan mencabut izin praktik saya dengan tuduhan malpraktik palsu, jika saya berani mengubah diagnosis kakaknya tanpa persetujuannya. Evina menoleh cepat, menatap Dr. Hadi dengan mata terbelalak. Sena mengancam dokter? Dr. Hadi mengangguk lemah. Dia bilang dia punya koneksi untuk membuat hidup saya dan keluarga saya menderita. Itulah kenapa selama ini dokter-dokter sebelumnya hanya diam atau memberi resep standar. Mereka takut, atau mungkin sudah dibungkam. Tapi kemarin, saat melihat kondisi Pak Rio yang sebenarnya fisik otaknya sehat, hati nurani saya tidak bisa diam lagi. Saya melihat hasil MRI terbaru. Tidak ada kerusakan permanen pada jaringan otak Pak Rio. Amnesia yang dialaminya sekarang murni, karena efek obat yang menekan fungsi memorinya secara terus-menerus. Informasi ini bagaikan oase di tengah gurun bagi Evina. Harapan itu nyata. Jadi, kalau obatnya dihentikan, ingatan suami saya bisa kembali. Bisa, Bu. Pasti bisa, tegas Dr. Hadi, matanya kini memancarkan keyakinan. Tapi prosesnya tidak akan mudah. Pak Rio akan mengalami gejala putus obat atau sakau yang parah. Dia akan sakit kepala hebat, mual, tremor, bahkan mungkin berhalusinasi. Itu adalah reaksi otak yang kaget, karena tiba-tiba bangun setelah dipaksa tidur selama 2 tahun. Ibu harus kuat menghadapinya. Jangan beri dia obat itu lagi,
ganti dengan vitamin biasa atau plasebo. Saya akan melakukannya, Dok. Apapun caranya, janji Evina. Satu hal lagi, Bu. Dokter Hadi menahan lengan Evina saat wanita itu hendak berdiri. Jika adik ipar ibu tahu efek obatnya mulai hilang, dia pasti akan curiga. Dia mungkin akan melakukan sesuatu yang drastis. Lindungi suami ibu. Bawa dia pergi jika perlu. Saya mengerti. Terima kasih, Dok. Anda pahlawan bagi keluarga kami. Evina meninggalkan taman itu dengan langkah yang jauh lebih ringan namun hati yang waspada. Di dalam tasnya kini tersimpan bukti medis yang tak terbantahkan. Namun, peringatan Dokter Hadi terngiang di telinganya. Sena akan melakukan sesuatu yang drastis. Sesampainya di rumah, hari sudah beranjak sore. Evina masuk ke ruang tengah dan mendapati pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Sena sedang duduk di sofa, menonton televisi sambil memijat kaki Rio yang tertidur pulas di sampingnya. Di atas meja, terdapat segelas susu yang sudah kosong. Sudah pulang. Mbak, gimana temannya? Tanya Sena tanpa menoleh, matanya tetap terpaku pada layar TV. Sudah agak mendingan, jawab Evina singkat, berusaha menetralkan suaranya. Ia melirik gelas kosong itu. Mas Rio sudah minum obat sore? Sena menoleh perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang tidak mencapai matanya. Sudah dong, Mbak. Aku kan gak pernah lupa. Tadi aku gerus obatnya dan campur ke susu, biar Mas Rio gak bosan nelen kapsul terus. Kasihan tenggorokannya. Dada Evina sesak. Digerus? Itu artinya obat itu langsung diserap tubuh dengan cepat. Sena benar-benar iblis berwajah malaikat. Oh, baguslah kalau begitu. Terima kasih ya, Sena, ucap Evina sambil berjalan menuju kamarnya. Aku mau mandi dulu. Di dalam kamar mandi, di bawah guyuran air shower yang menyamarkan suara tangisnya, Evina menangis sejadi-jadinya. Ia menangisi nasib suaminya yang diperlakukan seperti binatang percobaan. Namun, setelah air mata itu kering, wajah Evina di cermin berubah keras. Tatapannya dingin dan tajam. Mulai malam ini, ia tidak akan lagi membiarkan sebutir pun obat racun itu masuk ke tubuh Rio. Ia akan menukar semua isi kapsul Sena dengan gula halus yang sudah ia siapkan di dalam tasnya. Evina akan membuat Rio sakau. Ia akan membiarkan suaminya menderita kesakitan demi kesembuhan. Dan saat ingatan Rio kembali nanti, Evina akan pastikan Sena membayar setiap tetes penderitaan yang ia berikan, dengan harga yang sangat mahal. Perang terbuka sudah di depan mata. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Keheningan menyelimuti seisi rumah, hanya terdengar suara dengkuran halus Sena dari kamar tamu di lantai bawah. Evina tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Dengan berbekal jepit rambut besi yang sudah ia bengkokkan, Evina mengendap-endap menuju lemari kaca di ruang tengah. Tangannya basah oleh keringat dingin. Jika Sena terbangun dan memergokinya sedang membobol lemari obat, tamatlah riwayatnya. Dengan napas tertahan, Evina mengutak-atik lubang kunci lemari itu. Klik. Suara kecil terdengar saat kunci terbuka. Evina menghela napas lega, namun ia tidak boleh lengah. Ia segera mengambil botol obat, Neurozet, milik Rio. Di dapur, dengan penerangan minim dari lampu kulkas yang ia buka sedikit, Evina bekerja dengan kecepatan tinggi. Ia membuka satu persatu kapsul merah jambu itu, membuang serbuk racun di dalamnya ke wastafel, dan menggelontorkannya dengan air deras, agar tidak meninggalkan jejak. Sebagai gantinya, ia mengisi cangkang kapsul kosong itu dengan gula halus yang sudah ia siapkan dalam plastik kecil. Tekstur dan warnanya hampir identik. Tangan Evina gemetar hebat saat menyatukan kembali cangkang kapsul terakhir. Ia harus memastikan tidak ada butiran gula yang tercecer. Setelah selesai, ia mengembalikan botol itu ke posisi semula di dalam lemari, menguncinya kembali, dan bergegas kembali ke kamar tidur. Jantungnya berpacu seperti kuda liar. Malam ini, ia telah memutus rantai racun yang membelenggu suaminya. Keesokan paginya, efek dari penghentian obat itu mulai terlihat. Rio bangun dengan kondisi yang jauh berbeda dari biasanya. Jika biasanya ia bangun dengan tatapan kosong dan gerakan lambat, pagi ini Rio terlihat gelisah. Keringat sebesar biji jagung membasahi pelipisnya. Tangannya gemetar hebat saat memegang gelas air minum,
hingga air tumpah membasahi piyama. Mas? Mas Rio kenapa? Tanya Sena yang baru saja masuk ke kamar membawa nampan sarapan. Wajah Sena tampak panik melihat kondisi kakaknya yang menggigil. Sakit kepala? Rintih Rio sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Suaranya serak dan berat, namun terdengar lebih hidup dibandingkan gumaman tak jelas yang biasa ia keluarkan selama 2 tahun terakhir. Sakit sekali. Evina yang berdiri di samping tempat tidur berusaha menyembunyikan rasa ibanya. Ia ingat kata-kata Dokter Hadi, dia akan sakau. Ibu harus kuat. Evina memijat lembut punggung Rio. Tahan ya, Mas. Ini cuma pusing biasa, bisik Evina, mencoba menenangkan suaminya sekaligus menenangkan dirinya sendiri. Sena meletakkan nampan dengan kasar di atas meja nakas. Ini bukan pusing biasa, Mbak. Lihat Mas Rio, badannya gemetar semua. Serunya dengan nada tinggi. Ia segera meraih botol obat di laci, botol yang isinya sudah ditukar Evina semalam. Mas Rio harus minum obatnya sekarang. Mungkin dosis semalam kurang bereaksi karena dicampur susu. Sena dengan cekatan mengeluarkan 2 kapsul sekaligus. Evina menahan napas. Minumlah, Mas. Itu cuma gula, batinnya. Rio menelan kapsul-kapsul itu dengan susah payah. Sena tampak lega, berharap efek penenang segera bekerja dan membuat Rio kembali menjadi boneka yang patuh. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap lengan Rio. Sabar ya, Mas. Sebentar lagi obatnya bekerja. Mas Rio akan tenang lagi. Namun, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, ketenangan yang ditunggu Sena tidak kunjung datang. Justru sebaliknya, kondisi Rio semakin kacau. Karena yang diminum hanyalah gula, efek withdrawal atau putus obat di otak Rio semakin menjadi-jadi. Rio mulai mengerang kesakitan, berguling-guling di tempat tidur sambil menutup telinganya rapat-rapat. Berisik. Matikan suaranya. Berisik. Teriak Rio tiba-tiba, membuat Sena dan Evina terlonjak kaget. Suara apa? Mas? Tidak ada suara apa-apa di sini. Sepi kok, kata Sena bingung. Wajahnya mulai pucat. Ia belum pernah melihat kakaknya seagresif ini. Suara klakson. Rem. Cheat. Rio berteriak histeris. Matanya melotot menatap langit-langit kamar, seolah sedang melihat film horor yang tidak kasat mata. Tubuhnya kejang sesaat, seakan sedang merasakan benturan keras. Evina sadar, ingatan sensorik Rio sedang memaksa keluar. Otaknya yang selama ini ditidurkan paksa kini bangun dengan kaget, memutar ulang rekaman memori terakhir sebelum kecelakaan, suara rem dan benturan. Sena mundur beberapa langkah, ketakutan terpancar jelas di matanya. Mbak, kenapa Mas Rio jadi begini? Obatnya kok enggak mempan? Harusnya dia tidur. Gumam Sena, lebih kepada dirinya sendiri. Mungkin tubuh Mas Rio sudah kebal sama obat itu. Sena, sahut Evina cepat, memanfaatkan kebingungan adik iparnya. Atau mungkin obat itu memang tidak cocok. Kita harus bawa ke dokter lagi. Enggak, tolak Sena keras, matanya liar. Enggak perlu ke dokter. Ini cuma fase adaptasi. Dosisnya yang kurang. Ya, pasti dosisnya kurang. Sena mondar-mandir di kamar dengan gelisah, menggigit kukunya. Nanti siang aku akan kasih 3 kapsul. Dia harus tenang. Dia nggak boleh ngamuk begini. Tetangga bisa dengar. Evina menatap tajam punggung Sena. Ketakutan Sena bukan pada kesehatan Rio, tapi pada suara Rio. Sena takut jika Rio terus berteriak, ia akan mulai menceracaukan hal-hal yang seharusnya tetap terkubur. Sena takut Rio mengingat kejadian malam itu. Siang harinya, suasana rumah makin mencekam. Rio menolak makan. Ia terus meracau tentang lampu silau dan setir mobil. Setiap kali Rio menyebut kata mobil, wajah Sena semakin tegang. Ia memaksa Rio meminum 3 kapsul sekaligus, yang tentu saja lagi-lagi hanya berisi gula. Ketika Rio tak kunjung tenang juga, dan malah mencoba bangun dari tempat tidur dengan langkah sempoyongan, kesabaran Sena habis. Ia mendorong tubuh Rio kembali ke kasur dengan kasar, jauh lebih kasar dari perlakuan seorang adik yang katanya sayang. Tidur, Mas. Ku bilang tidur, bentak Sena di depan wajah Rio.
Evina yang melihat itu langsung pasang badan. Ia mendorong bahu Sena menjauh. Jangan kasar sama suamiku, Sena. Dia sedang sakit. Sena menoleh ke arah Evina dengan napas memburu. Topeng adik manisnya retak sejenak, memperlihatkan sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan. Mbak jangan ikut campur. Kalau Mas Rio keluar kamar dan ngomong ngawur di depan orang, kita semua yang malu. Dia gila, Mbak. Dia makin gila. Dia tidak gila, dia hanya kesakitan. Balas Evina tak kalah sengit. Sena mendengus kesal, lalu membanting pintu kamar dan pergi keluar. Evina segera mengunci pintu dari dalam. Ia berbalik memeluk Rio yang masih gemetar di pojok tempat tidur. Sakit, Dek, sakit. Rintih Rio dalam pelukan istrinya. Panggilan, Dek, itu membuat air mata Evina tumpah. Sudah 2 tahun Rio tidak memanggilnya dengan sebutan sayang itu. Sabar ya, Mas. Lawan rasa sakitnya. Aku di sini, bisik Evina di telinga suaminya. Keluarkan semuanya, Mas. Ingat semuanya. Jangan biarkan obat jahat itu menang. Di luar kamar, Evina mendengar langkah kaki Sena yang mondar-mandir di depan pintu, lalu suara percakapan telepon yang samar. Evina menempelkan telinganya ke daun pintu. Iya, Dok. Obatnya nggak mempan sama sekali. Dia malah ngamuk-ngamuk. Aku butuh dosis yang lebih tinggi, yang suntik kalau perlu. Iya, secepatnya. Malam ini aku ambil. Evina terkesiap. Sena berencana menyuntik Rio. Gula mungkin bisa mengelabui Sena lewat kapsul, tapi jika Sena membawa obat suntik cair, Evina tidak akan bisa menukarnya. Waktu Evina semakin sempit. Ia harus memicu ingatan Rio sepenuhnya sebelum Sena kembali membawa jarum suntik itu nanti malam. Suara deru mesin mobil Sena yang menjauh dari halaman rumah terdengar, seperti musik pembebasan bagi Evina. Ia tahu, adik iparnya itu sedang pergi menemui koneksi gelapnya untuk mendapatkan obat suntik dosis tinggi. Waktu Evina tidak banyak. Mungkin hanya 1 atau 2 jam sebelum Sena kembali dengan senjata barunya untuk melumpuhkan Rio total. Di dalam kamar, Rio sudah sedikit tenang setelah Evina memberinya teh hangat manis, meski keringat dingin masih membasahi tubuhnya. Mas, aku harus pergi sebentar. Bei Ijah akan jaga di depan pintu. Jangan bukakan pintu untuk siapapun selain aku, ya? Pesan Evina sambil mencium kening suaminya yang panas. Rio hanya mengangguk lemah. Matanya menyiratkan ketakutan anak kecil yang ditinggal ibunya. Evina bergegas keluar, memanggil Bei Ijah, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja sejak zaman mertuanya masih hidup. Bei, tolong kunci pintu depan dan gerbang. Kalau Sena pulang, bilang saya sedang beli bubur di depan kompleks sebentar. Tahan dia di ruang tamu, jangan biarkan masuk kamar Mas Rio. Perintah Evina tegas. Bei Ijah yang memang sudah lama curiga dengan gerak-gerik Sena, mengangguk mantap tanpa banyak tanya. Mobil Evina melaju membelah kemacetan sore menuju sebuah gudang penyimpanan barang bukti kecelakaan di pinggiran kota. Pak Arman sudah menunggu di sana. Pria tua itu berdiri di samping sebuah onggokan besi yang nyaris tak berbentuk, ditutupi terpal biru setengah terbuka. Itu adalah mobil Rio. Mobil yang menjadi saksi bisu tragedi 2 tahun lalu. Terima kasih sudah datang cepat, Evina, sambut Pak Arman dengan wajah serius. Di sebelahnya berdiri seorang montir tua dengan pakaian berminyak. Ini Pak Darto, ahli forensik kendaraan yang dulu sering bantu saya di kepolisian. Dia menemukan sesuatu yang terlewatkan, atau sengaja dilewatkan, oleh penyidik waktu itu. Evina menatap bangkai mobil itu dengan dada sesak. Bagian depannya hancur lebur, kaca depan pecah berkeping-keping. Membayangkan suaminya ada di dalam sana membuat lututnya lemas. Lihat ini, Bu, Pak Darto menunjuk ke arah kursi pengemudi yang sudah penyok dan miring. Saat tabrakan terjadi, mekanisme rel kursi ini macet total akibat benturan keras di sasis bawah. Jadi posisi kursi ini terkunci mati, persis seperti posisinya saat tabrakan terjadi 2 tahun lalu. Evina mendekat, mengamati kursi kulit yang sudah sobek-sobek itu. Suami ibu tingginya berapa? Tanya Pak Darto. Sekitar 170 cm, Pak. Standar, jawab Evina. Pak Darto mengangguk, lalu mengeluarkan meteran. Nah, disitulah kuncinya. Jarak dari sandaran kursi ke pedal gas dan rem di bawah sana
adalah 110 cm. Untuk orang dengan tinggi 170 cm, kakinya tidak akan bisa menjangkau pedal rem dengan posisi kursi semundur ini. Kaki suami ibu akan menggantung di udara. Evina terbelalak. Ia menatap ruang kaki yang begitu luas di bawah setir. Kursi ini disetel untuk pengemudi dengan tinggi badan minimal 180 cm sampai 185 cm. Jelas Pak Darto lagi. Siapapun yang menyetir mobil ini saat menabrak pembatas jalan, pastilah orang yang jangkung. Bukan suami ibu. Seketika, bayangan Sena melintas di benak Evina. Sena yang tinggi tegap, posturnya jauh lebih tinggi dari Rio, karena rutin olahraga basket sejak kuliah. Tingginya hampir 185 cm. Jadi, suara Evina tercekat, Mas Rio tidak menyetir. Mustahil dia menyetir, potong Pak Arman tegas. Fisika tidak bisa bohong. Kursi ini membuktikan ada orang lain yang mengemudi, menabrak, lalu kabur atau memindahkan posisi korban. Dan mengingat suami kamu ditemukan di kursi pengemudi dalam keadaan pingsan, berarti setelah tabrakan, ada seseorang yang menyeret tubuh suami kamu dari kursi penumpang ke kursi pengemudi untuk merekayasa posisi. Evina menutup mulutnya, menahan jeritan ngeri. Ia membayangkan Rio yang terluka parah, berdarah-darah, bukannya ditolong, malah diseret-seret seperti barang rongsokan oleh adiknya sendiri demi menutupi kesalahan. Betapa kejamnya hati Sena. Pantas saja baju Sena bersih malam itu. Dia tidak memeluk kakaknya yang terluka, dia hanya memindahkan objek untuk mengambing hitamkan kakaknya. Ada satu lagi, Bu, tambah Pak Darto sambil menunjuk ke bagian dashboard yang retak. Di sini ada bekas hantaman benda tumpul yang bentuknya tidak sesuai dengan benturan dashboard. Kemungkinan kepala korban terbentur ke samping, bukan ke depan. Ini konsisten jika korban duduk di kursi penumpang, bukan di kursi pengemudi yang ada airbagnya. Airbag pengemudi mengembang, tapi airbag penumpang dimatikan manual atau rusak. Suami ibu murni menerima benturan tanpa pelindung. Air mata kemarahan menetes di pipi Evina. Dia iblis. Desisnya. Sena benar-benar iblis. Bukti ini cukup untuk membuka kembali kasus penyidikan. Evina, kata Pak Arman sambil menyerahkan amplop berisi foto-foto teknis dan surat pernyataan ahli dari Pak Darto. Tapi kita butuh kesaksian Rio untuk menguatkan motif. Karena pengacara Sena pasti akan berdalih bahwa kursi itu mundur sendiri akibat benturan, meski secara teknis itu sulit dibuktikan. Saya akan buat Mas Rio bicara, Om, janji Evina sambil menggenggam amplop itu erat-erat. Malam ini juga. Evina memacu mobilnya pulang dengan kecepatan tinggi. Langit sudah gelap, sekelam hatinya. Ia tidak lagi merasa takut pada Sena. Rasa takut itu telah berganti menjadi kebencian yang membakar semangat juangnya. Ia harus sampai di rumah sebelum Sena. Namun, saat Evina membelokkan mobil masuk ke halaman rumah, ia melihat mobil Sena sudah terparkir miring di garasi. Lampu ruang tamu menyala terang. Jantung Evina berdegup kencang. Ia terlambat. Evina berlari masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ia melihat Bei Ijah berdiri gemetar di sudut ruangan dengan wajah pucat. Bei, mana Sena? Tanya Evina panik. Di kamar Den Rio, Non. Bibik gak berani halangin, Den Sena ngamuk tadi. Isak Bei Ijah ketakutan. Tanpa membuang waktu, Evina berlari menuju kamar Rio. Pintu kamar itu tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara Rio mengerang tertahan, seperti orang yang sedang dibekap. Buka mulutnya, Mas. Ini demi kebaikan Mas Rio. Terdengar suara Sena dari dalam, nadanya tinggi dan frustrasi. Jangan melawan, diam. Lepas, suara Rio terdengar lemah. Brak, Evina menendang pintu kamar itu sekuat tenaga hingga terbuka lebar. Pemandangan di depannya membuat darahnya mendidih. Sena sedang menindih tubuh Rio di atas kasur, satu tangannya mencengkeram rahang Rio agar terbuka, sementara tangan lainnya memegang sebuah alat suntik berisi cairan bening. Hentikan, Sena, teriak Evina menggelegar. Sena menoleh kaget, jarum suntik itu melayang hanya beberapa sentimeter dari lengan Rio. Wajah Sena merah padam, matanya liar seperti orang gila. Mbak Evina? Bagus Mbak pulang. Mas Rio ngamuk lagi, aku harus kasih obat penenang ini biar dia nggak kejang.
Jangan sentuh suamiku dengan tangan kotormu itu. Evina melangkah maju, tidak ada lagi keraguan di matanya. Ia melempar amplop bukti dari Pak Arman ke wajah Sena. Foto-foto bangkai mobil dan kursi pengemudi itu berhamburan di atas kasur, tepat di depan mata Sena. Apa-apa ini? Sena mundur selangkah, fokusnya terpecah. Ia melihat foto kursi mobil yang penyok itu. Wajahnya yang merah karena marah seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Itu bukti dosa-dosamu 2 tahun lalu. Sena, ujar Evina dingin, suaranya menusuk tajam. Kursi pengemudi itu setelan kakimu yang panjang, bukan kaki Mas Rio. Kamu yang nyetir malam itu, kan? Kamu yang nabrak, dan kamu yang korbankan kakakmu sendiri. Tangan Sena gemetar hebat, hingga alat suntik itu terlepas dari genggamannya, dan jatuh menggelinding ke lantai. Rahasia busuk yang ia kubur selama 2 tahun, kini terbongkar telanjang di hadapannya. Rio yang terbaring di kasur, melihat foto mobil hancur itu dengan mata terbelalak. Napasnya tercekat. Kepingan puzzle di kepalanya mulai menyatu dengan cepat, dipicu oleh rasa sakit dan bukti visual yang nyata. Mobil itu. Bisik Rio serak, matanya menatap nanar foto tersebut. Aku ingat aku duduk di kiri. Sena, kamu yang bawa mobil? Sena terpojok. Ia menatap Evina dan Rio bergantian, lalu pandangannya jatuh pada pintu keluar yang masih terbuka. Suasana di kamar tidur itu membeku. Waktu seolah berhenti berputar. Sena berdiri mematung di sisi tempat tidur, wajahnya yang pucat pasi diterpa cahaya lampu kamar yang temaram. Rahang adik ipar Evina itu mengeras, matanya bergerak liar mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan yang baru saja menghantamnya. Rio, yang masih terbaring lemah namun dengan kesadaran yang perlahan pulih, menatap adiknya dengan campuran rasa sakit dan ketidakpercayaan yang mendalam. Mas Rio ngomong apa sih? Sena tertawa sumbang, tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan kering. Ia mundur selangkah, menjauh dari foto-foto yang berserakan. Mbak Evina pasti sudah cuci otak Mas Rio, ya? Foto-foto rongsokan besi tua itu nggak membuktikan apa-apa. Itu cuma sampah. Jangan mengelak lagi, Sena, sergah Evina. Ia melangkah maju, memposisikan dirinya di antara Sena dan Rio, melindungi suaminya layaknya induk singa. Polisi forensik sudah memeriksa bangkai mobil itu. Posisi kursinya terkunci mati di setelan tubuhmu. Tidak ada orang lain yang setinggi itu di keluarga ini selain kamu. Bohong. Itu rekayasa, teriak Sena, suaranya meninggi karena panik. Mbak Evina mau fitnah aku karena mau menguasai harta warisan ibu sendirian, kan? Ngaku saja. Evina menggeleng pelan, menatap Sena dengan tatapan iba sekaligus jijik. Aku tidak butuh harta warisan itu, Sena. Aku cuma butuh suamiku kembali. Suami yang kamu rampas hidupnya selama 2 tahun ini dengan obat-obatan sialanmu itu. Mendengar kata obat, Sena seperti tersengat listrik. Matanya berkilat marah. Obat itu untuk kebaikan Mas Rio. Kalau dia sembuh, kalau dia ingat semuanya, dia bakal benci aku. Aku nggak mau dibenci kakakku sendiri. Pengakuan itu meluncur begitu saja dari mulut Sena, sebuah kebenaran yang terucap di puncak kepanikan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini lebih mencekam. Sena menutup mulutnya dengan tangan, menyadari ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Di belakang Evina, Rio perlahan bangkit duduk. Wajahnya yang pucat kini memerah menahan emosi yang meluap-luap. Ingatannya tentang malam itu kini utuh sempurna. Ia ingat suara musik keras di mobil, aroma alkohol yang menyengat dari napas Sena, dan teriakannya sendiri yang memohon agar Sena memelankan laju kendaraan. Lalu benturan keras itu. Gel. Dan rasa sakit saat tubuhnya diseret paksa. Jadi benar? Suara Rio terdengar parau namun tajam, menusuk langsung ke jantung Sena. Kamu takut aku benci kamu? Kamu takut dipenjara karena nyetir mabuk? Demi menyelamatkan dirimu sendiri, kamu korbankan aku, Sena? Kakakmu sendiri? Sena menggeleng histeris, air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan seorang pengecut yang terpojok. Nggak gitu, Mas. Aku panik. Aku masih muda, Mas. Kalau aku masuk penjara, masa depanku hancur.
Mas Rio kan sayang sama aku, Mas Rio pasti ngertiin aku, kan? Mengerti? Rio tertawa pahit, tawa yang menyayat hati Evina. Kamu buat aku jadi orang idiot selama 2 tahun, Sena. Kamu rampas ingatanku tentang istriku, tentang hidupku. Itu caramu minta pengertian? Sena yang merasa argumennya tak lagi mempan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Wajah memelasnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang mengerikan. Ia menyadari bujuk rayu tidak akan berhasil lagi. Situasi sudah di luar kendali, dan insting bertahan hidupnya yang licik mengambil alih. Ia melirik ke arah pintu keluar, lalu kembali menatap Evina dan Rio dengan tatapan mengancam. Baiklah kalau kalian maunya begitu, desis Sena. Tangannya diam-diam merogoh saku belakang celananya. Kalian pikir kalian bisa jeblosin aku ke penjara semudah itu? Nggak akan. Tiba-tiba, Sena menerjang ke arah nakas, menyambar gunting medis yang biasa dipakai untuk membuka perban. Ia mengacungkan benda tajam itu ke arah Evina. Minggir, bentak Sena. Jangan ada yang berani lapor polisi atau panggil siapapun. Atau gunting ini nancep di leher Mbak Evina. Evina tersentak mundur, tangannya refleks melindungi perutnya. Rio, meski masih lemah, mencoba bangkit berdiri untuk melindungi istrinya. Sena, letakkan gunting itu. Kamu sudah gila? Memang aku gila. Kalian yang bikin aku gila. Teriak Sena, mengayun-ayunkan gunting itu membabi buta. Aku mau pergi dari sini. Jangan halangi aku. Mana kunci mobil Mas Rio? Mana? Kunci mobil ada di laci depan. Ambil saja. Seru Evina cepat, berusaha mengalihkan perhatian Sena agar tidak melukai siapapun. Ambil dan pergi, Sena. Jangan sakiti Mas Rio lagi. Sena mendengus kasar, matanya tak lepas mengawasi Evina dan Rio. Ia mundur perlahan menuju pintu, tangannya meraba-raba saku celananya mencari kunci mobilnya sendiri yang ternyata tertinggal di sofa ruang tengah. Ia mengumpat kasar. Sial. Saat perhatian Sena terpecah mencari kunci, Rio melihat celah. Dengan sisa tenaganya, ia melempar bantal guling sekuat tenaga ke arah wajah Sena. Bantal itu menghantam muka Sena, membuatnya kaget dan terhuyung ke belakang. Lari, Dek, keluar, teriak Rio pada Evina. Namun Sena dengan cepat memulihkan keseimbangannya. Kemarahannya memuncak. Ia tidak jadi lari, melainkan berbalik menyerang Rio yang sudah tidak berdaya. Dasar kakak nggak tahu diuntung. Mati aja sekalian, teriak Sena sambil mengayunkan gunting ke arah dada Rio. Tidak. Evina menjerit histeris. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, ia melompat menabrak tubuh Sena dari samping. Tubuh mereka berdua jatuh berguling di lantai keras. Gunting di tangan Sena terlepas dan terlempar ke kolong tempat tidur. Terjadi pergulatan sengit. Sena yang tubuhnya jauh lebih besar dan kuat dengan mudah menindih Evina. Tangannya mencekik leher Evina dengan kuat. Lepas. Evina megap-megap kehabisan napas. Tangannya mencakar-cakar lengan Sena. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Mati kamu. Pengganggu. Geram Sena, matanya melotot penuh kebencian. Rio, melihat istrinya dicekik di depan matanya, merasakan lonjakan adrenalin yang luar biasa. Rasa sakit di kepalanya hilang seketika, digantikan oleh naluri purba untuk melindungi pasangannya. Ia menyambar lampu tidur berat dari meja nakas, bangkit tertatih, dan dengan sekuat tenaga mengayunkan lampu itu ke punggung Sena. Praang! Lampu keramik itu pecah berantakan di punggung Sena. Sena menjerit kesakitan, cengkeramannya di leher Evina terlepas. Ia ambruk ke samping sambil memegangi punggungnya yang nyeri hebat. Evina terbatuk-batuk keras, menghirup oksigen dengan rakus. Rio segera menarik Evina menjauh, memeluknya erat. Napas Rio tersengal-sengal, matanya menatap tajam adiknya yang kini mengerang kesakitan di lantai. Cukup, Sena, ucap Rio dingin, napasnya memburu. Sudah cukup sandiwara gilamu ini. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi mendekat dari kejauhan, semakin lama semakin nyaring. Bei Ijah ternyata tidak hanya diam di dapur. Wanita tua itu diam-diam lari ke pos satpam komplek, dan meminta tolong untuk memanggil polisi saat mendengar keributan pecah di kamar majikannya. Mendengar sirine itu,
Wajah Sena berubah menjadi ketakutan murni. Ia mencoba bangkit untuk lari, tapi kakinya terkilir saat jatuh tadi. Ia merangkak mundur, menatap Rio dan Evina dengan tatapan memelas yang kini tampak begitu menyedihkan. "Mas, tolong mas, jangan biarkan mereka tangkap aku." Rengek Sena, kembali memainkan peran adik yang malang. "Aku adikmu, mas, darah dagingmu." Rio menatap adiknya dengan pandangan hampa. Rasa sayang itu masih ada, tapi rasa sakitnya jauh lebih besar. Ia menggeleng pelan. "Justru karena kamu adikku, aku harus hentikan kamu sekarang. Sebelum kamu membunuh orang lain lagi." Pintu depan didobrak. Beberapa petugas polisi berseragam masuk dengan senjata siaga, diikuti oleh Pak Arman di belakangnya. "Angkat tangan. Jangan bergerak." Sena hanya bisa pasrah saat tangannya ditekuk ke belakang dan borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Ia digiring keluar kamar melewati Rio dan Evina. Saat berpapasan dengan kakaknya, Sena sempat berhenti sejenak, menatap mata Rio dalam-dalam. Tidak ada lagi kata-kata, hanya tatapan penuh penyesalan dan kebencian yang bercampur aduk. Evina memeluk Rio erat-erat, menyembunyikan wajahnya di dada suaminya yang bidang. Tubuh Rio masih gemetar. Tapi kali ini bukan karena efek obat, melainkan karena sisa adrenalin dan kesedihan yang mendalam. Mimpi buruk selama 2 tahun itu akhirnya berakhir malam ini, ditandai dengan lampu biru sirine yang berkedip-kedip memantul di dinding kamar mereka. Suasana di kantor polisi malam itu terasa begitu dingin, seolah dinding-dindingnya menyerap semua kehangatan yang tersisa dari hati Rio. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Evina duduk di bangku panjang ruang tunggu, menggenggam erat tangan suaminya yang masih gemetar. Di hadapan mereka, Pak Arman dan seorang penyidik kepolisian duduk dengan wajah serius, siap mencatat kesaksian yang akan membuka tabir kelam kejadian 2 tahun silam. Rio menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan memori yang selama ini dipasung oleh obat-obatan. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, namun sorot matanya kini tajam dan penuh kesadaran. Tidak ada lagi Rio yang linglung. Yang ada hanyalah seorang pria yang terluka hatinya, karena dikhianati darah dagingnya sendiri. Malam itu, Rio memulai ceritanya dengan suara parau. "Kami baru pulang dari reuni SMA. Sena mabuk berat. Dia minum banyak sekali karena baru saja putus cinta. Awalnya aku yang mau menyetir, tapi Sena memaksa. Dia merengek seperti anak kecil, ingin mencoba mobil baruku. Dia bilang dia baik-baik saja, dia bilang dia masih sadar." Evina mengusap punggung tangan suaminya, memberi kekuatan. "Aku bodoh, Dek," lanjut Rio, matanya mulai berkaca-kaca menatap Evina. "Aku izinkan dia menyetir karena aku tidak tega melihatnya menangis. Aku duduk di kursi penumpang, membiarkan dia memegang kendali. Itu kesalahan terbesarku." Rio memejamkan mata, keningnya berkerut saat ingatan mengerikan itu memutar kembali di kepalanya seperti film lama. Di jalan tol, dia mengemudi ugal-ugalan. Kecepatannya di atas 140 km per jam. Aku sudah berteriak, memohon dia untuk pelan, tapi dia malah tertawa. Dia bilang, "Hidup ini cuma sekali, Kak." Lalu, ada truk di depan. Sena banting setir ke kanan terlalu tajam. Mobil oleng, menabrak pembatas beton, dan berputar beberapa kali sebelum menghantam tiang. Hening sejenak di ruangan itu. Hanya suara detak jam dan helaan napas berat Rio yang terdengar. Saat mobil berhenti berasap, "Aku masih sadar, Pak." Rio menatap penyidik dengan tatapan nanar. "Sakit sekali rasanya. Kakiku terjepit dashboard, kepalaku berdarah. Aku melihat ke samping, Sena selamat. Airbag pengemudi menyelamatkannya. Dia hanya lecet sedikit. Aku memanggil namanya, 'Sena, tolong kakak.'" Air mata menetes di pipi Rio. Evina tak kuasa menahan isak tangisnya, ia memeluk lengan suaminya erat-erat. "Sena menoleh padaku," suara Rio bergetar hebat. Bukannya menolongku keluar, dia malah melihat sekeliling jalan tol yang sepi. Lalu dia bergumam, mati aku, kalau polisi tahu aku mabuk, karirku tamat, ibu bakal bunuh aku." "Lalu apa yang dia lakukan, Pak Rio?" tanya penyidik hati-hati. "Dia keluar dari mobil, memutari pintu penumpang. Dia membuka pintuku, dan dengan paksa menarik tubuhku keluar,
Rio menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Kakiku yang terjepit ditarik paksa. Sakitnya luar biasa sampai aku menjerit. Tapi dia tidak peduli. Dia menyeretku ke aspal, lalu mendorongku masuk ke kursi pengemudi. Dia mengatur posisi tubuhku seolah-olah akulah yang menyetir. Biadab, desis Pak Arman pelan, menggelengkan kepalanya tak percaya. Saat dia mengatur posisi tanganku di setir, aku sempat memegang lengannya, ucap Rio lirih. Aku bilang, Sena, sakit kenapa kamu lakukan ini? Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku, matanya merah dan dingin. Dia berbisik, maaf kak, kakak kan anak kesayangan ibu. Kalau kakak yang salah, ibu pasti maafin. Tapi kalau aku, ibu pasti usir aku. Kakak berkorban dikit ya buat adik sendiri. Setelah itu, dia mengambil botol whisky dari jaketnya, menuangkannya ke bajuku dan mulutku, biar seolah-olah aku yang mabuk. Itu ingatan terakhirku sebelum aku pingsan karena kehabisan darah. Saat aku bangun di rumah sakit, duniaku sudah gelap. Dan setiap kali aku mulai ingat sedikit saja, dia selalu datang dengan vitamin itu. Dia membunuhku pelan-pelan agar rahasianya tetap aman. Evina memeluk Rio, menangis di dada suaminya. Betapa jahatnya Sena. Ia bukan hanya pengecut, tapi monster yang tega mengorbankan nyawa kakaknya demi reputasi dan ego semata. 2 tahun Rio hidup dalam neraka buatan adiknya, dianggap cacat, dianggap beban, padahal dialah korban yang sesungguhnya. Keterangan Bapak sangat detail dan sesuai dengan bukti fisik di lapangan, ujar penyidik sambil menutup berkasnya. Ditambah dengan barang bukti obat-obatan ilegal dan kesaksian dokter, Sena tidak akan bisa lolos lagi. Kami akan menjeratnya dengan pasal berlapis, kelalaian yang menyebabkan luka berat, rekayasa tempat kejadian perkara, dan tindakan medis ilegal yang membahayakan nyawa. Setelah proses BAP selesai, Evina dan Rio keluar dari ruangan penyidik. Langit di luar sudah mulai terang, matahari pagi menyapa mereka dengan hangat. Namun, urusan mereka belum selesai. Pak Arman menahan langkah mereka di lobi kantor polisi. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu, kata Pak Arman dengan wajah serius, sambil mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Saat kalian di dalam tadi, tim saya baru saja selesai mengaudit aliran dana di rekening Sena dan rekening perusahaan keluarga yang dipegang Sena selama Rio sakit. Kenapa dengan uang perusahaan, Om? Tanya Evina, perasaannya tidak enak. Selama 2 tahun Rio sakit, Sena memegang kuasa penuh atas aset peninggalan almarhumah ibu kalian. Dan tebak, rekening perusahaan hampir kosong, ungkap Pak Arman. Rio terbelalak. Kosong? Tapi perusahaan itu untung besar setiap tahunnya. Sena memindahkannya, Rio. Dia mencuci uang itu ke rekening pribadi dan investasi bodong atas nama teman-temannya, jelas Pak Arman sambil menunjukkan grafik transaksi yang mencurigakan. Dia bukan hanya takut dipenjara karena kecelakaan itu. Dia membuatmu tetap sakit karena jika kamu sembuh dan kembali memimpin perusahaan, kamu akan tahu dia sudah merampok warisan orang tua kalian sampai habis. Itulah motif keduanya. Uang. Rio jatuh terduduk di kursi tunggu lobi. Kakinya lemas seketika. Hantaman kenyataan ini lebih menyakitkan daripada benturan mobil. Adiknya, darah dagingnya, menghancurkan hidupnya bukan hanya karena takut, tapi juga karena serakah. Semua perhatian, semua kasih sayang palsu selama 2 tahun ini, hanyalah kedok untuk mengeruk harta selagi kakaknya tak berdaya. Rumah yang kita tempati itu. Suara Rio tercekat. Sudah digadaikan Sena ke bank 3 bulan lalu, potong Pak Arman dengan nada prihatin. Surat peringatan penyitaan dari bank sebenarnya sudah datang minggu lalu, tapi Sena menyembunyikannya dari Evina. Evina menutup mulutnya karena kaget. Rumah peninggalan mertuanya, tempat kenangan mereka, terancam hilang. Kita miskin, Dek, gumam Rio dengan tatapan kosong, menertawakan nasibnya yang ironis. Aku bangun dari tidur panjang, cuma untuk tahu kalau aku sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya adik, tidak punya harta. Evina berjongkok di hadapan suaminya, menggenggam kedua tangan Rio yang dingin. Ia menatap mata suaminya dengan penuh keyakinan. Kamu salah, Mas. Kamu masih punya aku. Kita masih punya satu sama lain. Harta bisa dicari lagi, rumah bisa dibeli lagi. Yang penting kamu sudah kembali, Mas. Ingatanmu,
jiwamu, itu yang paling mahal. Kita akan hadapi ini sama-sama. Kita rebut kembali apa yang menjadi hak kita, dan kita pastikan Sena membayar lunas semua hutangnya, baik hutang nyawa maupun hutang harta. Rio menatap istrinya. Di tengah kehancuran itu, ia melihat kekuatan yang luar biasa dari wanita yang selama ini ia lupakan. Evina adalah satu-satunya tiang yang membuatnya tetap berdiri tegak. Dengan sisa tenaga yang ada, Rio mengangguk pelan. Api semangat mulai menyala kembali di matanya. Perang melawan Sena belum berakhir. Kini bukan lagi soal kebebasan ingatan, tapi soal keadilan dan masa depan. Ayo kita pulang, Dek, ucap Rio sambil berdiri perlahan. Kita siapkan pengacara terbaik. Aku akan pastikan Sena membusuk di penjara dan mengembalikan setiap rupiah yang dia curi dari keringat orang tua kita. 3 hari setelah penangkapan Sena, suasana di rumah peninggalan orang tua Rio terasa hampa. Evina dan Rio menghabiskan waktu mereka bukan untuk beristirahat, melainkan membongkar, bangkai, masalah yang ditinggalkan Sena. Di ruang kerja ayahnya yang dulu megah, Rio duduk menatap tumpukan surat peringatan bank yang selama ini disembunyikan Sena di bawah laci terkunci. Total hutang perusahaan mencapai 3 miliar. Dek, suara Rio terdengar berat, tangannya memijat pelipis yang berdenyut nyeri. Dan sertifikat rumah ini sudah digadaikan untuk pinjaman pribadi Sena yang dia pakai judi online dan gaya hidup mewah. Kita punya waktu 2 minggu untuk melunasi bunga berjalan, atau bank akan menyita rumah ini. Evina meletakkan secangkir teh hangat di meja, lalu memeluk bahu suaminya dari belakang. Kita jual saja aset yang tersisa, Mas. Mobil-mobil mewah Sena, jam tangannya, apartemen rahasianya yang ditemukan Pak Arman. Kita mulai dari nol kalau perlu. Yang penting hutang lunas dan nama baik orang tua Mas bersih kembali. Rio mengangguk pelan, menggenggam tangan istrinya. Kamu benar. Aku tidak peduli soal harta lagi. Aku hanya ingin keadilan. Siang itu, Pak Arman datang membawa kabar bahwa Sena meminta bertemu. Awalnya Rio menolak, rasa sakit hati karena dikhianati darah daging sendiri masih terlalu basah. Namun, Evina meyakinkannya. Temui dia, Mas. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk menutup buku. Mas butuh jawaban kenapa dia setega ini, supaya Mas bisa melangkah maju tanpa beban tanya. Akhirnya, dengan langkah berat, Rio didampingi Evina dan Pak Arman pergi ke rutan Polres. Di sebuah ruangan interogasi yang sempit dan berbau apek, Rio duduk berhadapan dengan adiknya yang dibatasi meja besi. Penampilan Sena berubah drastis. Tidak ada lagi kemeja bermerek, rambut klimis, atau senyum arogan yang biasa ia pamerkan. Sena kini mengenakan baju tahanan oranye, wajahnya kusam ditumbuhi brewok tipis yang tak terurus, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menandakan kurang tidur. Saat melihat Rio masuk, Sena menunduk, tak berani menatap mata kakaknya. Kenapa, Sena? Tanya Rio langsung, suaranya datar namun menusuk. Cuma satu pertanyaan. Kenapa? Sena memainkan jemarinya yang gemetar di atas meja. Keheningan menyiksa berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya ia membuka suara, parau dan serak. Karena Mas Rio selalu jadi matahari di rumah ini. Rio mengerutkan kening. Maksud kamu? Sena mengangkat wajahnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ada campuran kemarahan dan kepedihan yang mendalam di sana. Sejak kecil, ibu dan bapak selalu memuja Mas Rio. Rio pintar, Rio juara kelas, Rio penerus perusahaan. Aku cuma adiknya Rio. Aku cuma bayangan. Gak ada yang peduli aku mau jadi apa, asalkan aku gak bikin malu Mas Rio. Itu cuma perasaanmu, Sena. Ibu dan bapak sayang kita berdua, sanggah Rio. Enggak, Mas. Potong Sena emosional, suaranya meninggi. Mas gak ngerasain jadi aku. Saat bapak meninggal, warisan terbesar jatuh ke Mas. Aku cuma dapat sisa. Aku iri, Mas. Aku benci hidup di bawah bayang-bayang Mas Rio terus. Makanya malam itu, saat kecelakaan itu terjadi. Sena menelan ludah, napasnya tersengal. Saat aku lihat Mas Rio pingsan berdarah-darah, lanjut Sena dengan suara berbisik mengerikan, ada bisikan setan di kepalaku. Kalau Mas Rio hilang, atau Mas Rio nggak bisa mimpin lagi, akhirnya giliran aku yang bersinar.
Akhirnya aku yang pegang kendali. Aku yang jadi raja. Evina yang berdiri di sudut ruangan menutup mulutnya, ngeri mendengar pengakuan itu. Ternyata bukan hanya sekadar takut di penjara, tapi ada dendam kesumat yang sudah dipupuk bertahun-tahun karena rasa rendah diri. Jadi kamu buat aku cacat mental selama 2 tahun, supaya kamu bisa merasa hebat? Tanya Rio, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kamu hancurkan otakku, kamu curi uang perusahaan, kamu gadaikan rumah ibu, cuma untuk membuktikan kamu lebih baik dari aku. Sena tertunduk lagi, bahunya berguncang hebat karena tangis. Awalnya aku cuma mau ambil uang sedikit buat modal usaha sendiri. Mas, biar aku bisa buktiin ke semua orang kalau aku sukses tanpa nama Mas Rio. Tapi aku gagal. Bisnisku hancur. Aku terlilit hutang judi, dan satu-satunya cara nutupin itu ya ambil uang perusahaan lagi, dan lagi. Obat itu caraku beli waktu. Aku takut kalau Mas sadar, Mas bakal tahu semuanya dan usir aku. Kamu bodoh, Sena, ucap Rio lirih, penuh kekecewaan. Kalau kamu butuh uang, kalau kamu mau usaha, kamu tinggal bilang. Aku kakakmu. Aku pasti bantu. Aku nggak pernah anggap kamu bayangan. Kamu adikku. Tangis Sena pecah menjadi raungan penyesalan yang terlambat. Ia menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah Rio, melainkan rasa insecure dan keserakahan dalam dirinya sendiri. Ia telah menukar kasih sayang tulus seorang kakak dengan kehancuran total. Mas, tolong Mas. Sena mengiba di sela tangisnya, tangannya mencoba meraih tangan Rio di atas meja namun Rio menariknya. Cabut laporannya, Mas. Aku nggak kuat di sini. Aku janji bakal balikin uangnya. Aku bakal kerja jadi kuli pun nggak apa-apa asal jangan dipenjara. Tolong bilang ke polisi ini masalah keluarga. Rio menatap adiknya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa iba, rasa sayang yang masih tersisa, tapi logika dan rasa sakitnya jauh lebih dominan. Rio berdiri perlahan, merapikan jasnya. Aku sudah memaafkan kamu sebagai kakak, Sena. Aku tidak dendam, ucap Rio tegas. Wajah Sena seketika cerah penuh harap. Benar. Mas? Mas bakal bebasin aku? Tidak. Jawab Rio dingin, mematahkan harapan itu seketika. Memaafkan bukan berarti melupakan hukum. Kamu hampir membunuhku 2 kali, di jalan tol dan dengan obat-obatan itu. Kamu juga mencuri hak karyawan perusahaan kita. Kamu harus belajar tanggung jawab, Sena. Penjara adalah tempat terbaik untuk kamu merenung dan memperbaiki mentalmu yang rusak. Mas, tega Mas sama adik sendiri? Teriak Sena histeris saat Rio berbalik badan. Rio berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa memutar tubuh sepenuhnya. Justru karena aku sayang, aku biarkan kamu dihukum. Kalau aku bebaskan kamu sekarang, kamu tidak akan pernah belajar jadi manusia. Nikmati waktumu, Sena. Renungkan apa arti keluarga yang sebenarnya. Rio melangkah keluar dari ruang interogasi, meninggalkan Sena yang meraung-raung memanggil namanya, diseret kembali oleh petugas ke sel tahanan. Di lorong kantor polisi, Rio berhenti sejenak, bersandar pada tembok. Kakinya lemas. Evina segera merangkulnya. Mas hebat. Mas melakukan hal yang benar. Rio memeluk istrinya erat, membenamkan wajahnya di bahu Evina. Sakit, Dek. Sakit sekali rasanya harus memenjarakan adik sendiri. Aku tahu, Mas. Tapi ini obat pahit yang harus dia telan supaya dia sembuh. Bisik Evina menenangkan. Di luar kantor polisi, wartawan sudah menunggu. Kasus ini menjadi skandal besar karena melibatkan keluarga pengusaha terpandang. Namun Rio memilih bungkam. Ia menyerahkan semua urusan pers kepada Pak Arman dan tim pengacara. Bagi Rio, aib Sena adalah luka keluarga yang tidak perlu diumbar menjadi tontonan. Malam itu, Rio dan Evina kembali ke rumah. Mereka mengumpulkan seluruh perhiasan, tas mewah, dan sertifikat aset pribadi yang masih bisa diselamatkan. Mereka menyusun rencana pelunasan hutang. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi status sosial tinggi untuk sementara waktu. Tapi saat mereka duduk makan malam berdua dengan menu sederhana nasi goreng buatan Evina, Rio merasakan kedamaian yang sudah 2 tahun hilang. Pikirannya jernih. Tidak ada lagi kabut obat, tidak ada lagi rasa kantuk yang dipaksakan. Ia miskin harta,
tapi ia kaya akan kesadaran dan cinta dari wanita di hadapannya. Besok sidang pertama penetapan status penyitaan aset Sena, kata Evina sambil menyendokkan nasi ke piring suaminya. Mas siap? Rio tersenyum tipis, senyum tulus pertamanya sejak sembuh. Selama ada kamu, aku siap hadapi apa saja. Kita bangun lagi istana kita, Dek. Bukan dari warisan orang tua, tapi dari keringat kita sendiri. Namun, di balik ketegaran itu, Rio tahu babak terakhir belum selesai. Ia masih harus bersaksi di pengadilan, menatap mata adiknya di kursi pesakitan, dan menjatuhkan vonis sosial yang akan memisahkan mereka mungkin untuk selamanya. Sebuah akhir yang pahit, namun harus ditempuh demi sebuah kebenaran. 6 bulan berlalu sejak malam penangkapan itu. Hari ini, ruang sidang pengadilan negeri dipadati oleh pengunjung. Evina duduk di barisan depan, menggenggam erat tangan Rio yang kini tampak jauh lebih sehat dan berisi. Wajah Rio tenang, namun matanya menyiratkan kesedihan mendalam saat menatap sosok yang duduk di kursi pesakitan. Sena, dengan kepala pelontos dan rompi tahanan, menunduk dalam. Tubuhnya kurus, kehilangan segala aura arogansi yang dulu selalu ia banggakan. Menyatakan terdakwa, Sena, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat, rekayasa tempat kejadian perkara, serta penggelapan dana perusahaan. Suara hakim ketua menggema tegas di ruangan sunyi itu. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun. Tok! Ketukan palu hakim itu bagaikan dentang lonceng yang mengakhiri sebuah babak kelam dalam sejarah keluarga mereka. Sena tidak menangis histeris seperti saat ditangkap. Ia hanya memejamkan mata, setetes air mata meluncur di pipinya yang tuntas. Ia menerimanya. Mungkin, di dalam hati kecilnya, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa-dosanya pada sang kakak. Setelah sidang usai, petugas menggiring Sena keluar. Saat melewati Rio, langkah Sena terhenti sejenak. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Maaf, Mas. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Rio tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah isyarat pengakuan yang pahit namun melegakan. Evina menepuk lembut lengan suaminya, mengajak pulang. 1 tahun kemudian, kehidupan Rio dan Evina berubah 180 derajat. Rumah mewah peninggalan orang tua Rio, akhirnya disita bank untuk menutupi hutang-hutang judi dan investasi bodong Sena. Mobil-mobil mewah, perhiasan, dan status sosial sebagai keluarga konglomerat lenyap tak bersisa. Namun anehnya, mereka justru merasa lebih kaya dari sebelumnya. Kini, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana dengan 2 kamar tidur di pinggiran kota. Rio tidak lagi duduk di kursi direktur utama perusahaan besar yang penuh intrik. Ia dan Evina memulai usaha baru, sebuah kedai kopi dan toko kue kecil bernama Dua Hati. Pagi itu, aroma kopi segar dan roti panggang memenuhi udara kedai. Rio sedang sibuk meracik pesanan pelanggan di balik mesin kopi, sementara Evina dengan cekatan melayani kasir. Rio bersiul kecil, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ingatannya sudah pulih sepenuhnya, meski terkadang ia masih harus minum vitamin asli, untuk menjaga stamina. Mas, ini pesanan meja 4 sudah siap, panggil Evina sambil meletakkan nampan. Rio menoleh, menatap istrinya dengan tatapan penuh cinta. Siap, bos cantik. Siang harinya, setelah kedai tutup sebentar untuk istirahat, Rio pamit pada Evina. Aku pergi dulu ya, Dek. Jadwal kunjungan. Evina mengangguk, menyerahkan sebuah rantang berisi makanan. Hati-hati, Mas. Sampaikan salamku buat dia. Bilang, sambal goreng ati kesukaannya sudah kutambahin porsinya. Rio memacu sepeda motor metiknya menuju lembaga pemasyarakatan. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, ia menunggu. Tak lama kemudian, Sena muncul. Wajahnya terlihat lebih segar meski kulitnya agak menghitam, karena sering bekerja di ladang penjara. Sena duduk, matanya berbinar saat melihat rantang yang dibawa Rio. Mas Rio datang lagi. Evina titip sambal goreng ati, kata Rio sambil menyodorkan rantang itu lewat lubang loket pemeriksaan. Katanya kamu pasti kangen masakan rumah. Sena menerima rantang itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Rio, mata itu kini jernih,
tidak ada lagi kelicikan di sana. Mas, makasih. Masih mau jenguk aku padahal aku sudah hancurin hidup Mas. Kamu tidak menghancurkan hidupku, Sena, jawab Rio tenang. Kamu cuma merobohkan bangunan fisik. Rumah, uang, mobil itu semua bisa dicari lagi. Buktinya sekarang aku bahagia. Usaha kopiku lancar. Aku punya istri yang luar biasa, dan aku tidur nyenyak tiap malam. Rio mendekatkan wajahnya ke kaca pembatas. Aku marah, Sena. Dulu aku sangat marah. Tapi dendam itu seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Aku nggak mau mati konyol karena dendam. Sena menunduk, menyeka sudut matanya. Aku nyesel, Mas. Tiap malam aku mimpiin kejadian itu. Andai waktu bisa diputar. Waktu nggak bisa diputar, tapi masa depan bisa dibentuk. Potong Rio tegas namun lembut. Jalani hukumanmu. Jadilah laki-laki sejati di sini. Belajar tanggung jawab. 7 tahun lagi, saat kamu keluar dari pintu gerbang itu, kita lihat apakah kamu sudah pantas dipanggil adik lagi atau belum. Sena mengangguk mantap. Aku janji, Mas. Aku bakal berubah. Aku bakal ganti semua kerugian Mas, walaupun butuh seumur hidup. Ganti dengan jadi orang baik. Itu sudah cukup, pungkas Rio. Waktu kunjungan habis. Rio berdiri, melambaikan tangan singkat, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Ia berjalan keluar dari penjara dengan langkah ringan. Langit sore berwarna jingga keemasan menyambutnya. Sesampainya di kedai, Evina sudah menunggu di teras dengan 2 cangkir teh hangat. Rio duduk di samping istrinya, menyeruput teh itu sambil menatap matahari terbenam. Gimana Sena? Tanya Evina. Dia baik. Sedang belajar jadi manusia, jawab Rio tersenyum. Ia merangkul bahu Evina. Terima kasih ya, Dek. Kalau bukan karena keberanianmu membongkar semuanya, mungkin aku masih jadi mayat hidup di rumah itu. Evina menyandarkan kepalanya di bahu Rio. Aku cuma melakukan tugasku sebagai istri, Mas. Mencintaimu dalam sehat dan sakit, dalam ingat maupun lupa. Mereka berdua terdiam, menikmati kebersamaan yang sederhana namun begitu berharga. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi obat penenang, dan tidak ada lagi pengkhianatan. Hidup mereka mungkin tidak lagi bergelimang harta, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih mahal, kebenaran dan ketenangan hati. Ingatan Rio yang sempat terpasung kini telah bebas, terbang tinggi menyongsong hari esok yang lebih cerah. Tamat. Pesan moral. Kejujuran mungkin terasa menyakitkan saat diungkapkan, namun kebohongan yang dipelihara akan menghancurkan jiwa dan raga secara perlahan. Harta dan warisan bisa dicari kembali, tetapi kepercayaan dan ikatan keluarga yang rusak karena keserakahan, membutuhkan waktu seumur hidup untuk diperbaiki. Jadilah berani untuk mengungkapkan kebenaran, karena hanya kebenaran yang dapat membebaskan kita dari penjara masa lalu.